Hai guys, dalam video ini kita akan membahas topik perbedaan budaya. Dan mungkin ada beberapa dari kalian yang ingin punya teman di Eropa atau mungkin mau cari pacar di Eropa, walaupun saya sudah pernah bikin video tentang topik ini. Seperti saya bilang, jangan cari pacar bule, kalian bisa nonton di sini. Tapi untuk kalian yang ingin punya teman atau pacar di Eropa, video ini sangat penting ya, karena kita akan membahas beberapa hal atau topik atau pertanyaan yang sebenarnya tidak boleh di Republik Ceko, dan menurut saya itu bukan hanya di Republik Ceko tapi itu berlaku di mungkin hampir seluruh Eropa. Jadi ya, saya berharap video ini bermanfaat dan saya minta maaf karena lightingnya kurang bagus karena saya belum beli lampu. Jadi saya selalu harus cari cahaya matahari, tapi kayaknya kurang bagus ya. Ya, saya minta maaf. Sebelum kita mulai, jangan lupa kasih like, jangan lupa subscribe, dan tentu saja menulis komentar di bawah supaya saya tahu pendapat kalian. Oke, pertanyaan nomor 1. Agamamu apa? Mungkin kalian sudah pernah menonton video saya di mana saya membahas agama di Ceko. Dan mungkin kalian sudah tahu bahwa kebanyakan orang di Ceko itu orang yang tidak percaya Tuhan, atau mereka seperti tidak mau menjadi anggota dari gereja, walaupun mungkin mereka dibaptis saat mereka masih kecil. Jadi kalau kalian belum menonton video ini, silakan klik sini. Dan saya sudah pernah bercerita di sana bahwa sebenarnya kalau di Ceko, dan bukan hanya di Ceko tapi juga di beberapa negara lain, agama itu sesuatu yang sangat pribadi. Jadi kita biasanya tidak bertanya kepada orang lain dia punya agama apa, karena itu urusan dia, dan kalau dia mau berbicara tentang itu, dia pasti akan langsung berbicara sendiri tanpa dia ditanya dulu. Jadi agama di sini, kalau di KTP Ceko itu bahkan tidak ditulis di sana. Jadi kalau kalian lihat KTP orang Ceko, di sana tidak ada informasi tentang agama sama sekali. Dan pemerintah Ceko sebenarnya tidak peduli kami punya agama apa, ya karena yang saya sudah bilang itu hal yang sangat pribadi. Jadi bahkan di sini, bahkan orang yang punya beda agama, mereka juga biasanya bisa menikah kalau mereka menikah hanya di seperti kantor kepala desa, atau ya saya tidak begitu tahu, tapi di kantor itu di sana mereka boleh menikah walaupun mereka punya beda agama. Ya tentu saja kalau ada orang yang mau menikah di gereja, nanti pasangannya juga harus masuk agama Kristen supaya mereka bisa menikah di gereja itu, karena itu seperti di bawah atap gedung yang punya makna dalam satu agama. Jadi di sana pasti mereka dua-duanya harus masuk agama Kristen ya. Dan mungkin sama kalau ada orang Islam di sini, mungkin kalau mereka juga mau menikah dengan secara hukum Islam, mereka juga harus beragama Islam dua-duanya. Tapi kalau kita menikah hanya di kantor, hanya pernikahan yang biasa, itu tidak apa-apa kalau kita beda agama. Dan kalau agama itu, kalau di Ceko itu memang topik yang sensitif ya, dan banyak orang bahkan tidak mau membahas topik ini, mereka bahkan tidak mau mengakui mereka punya agama apa. Ya, jadi kalau mereka ditanya, mereka akan merasa tidak nyaman. Dan mungkin nanti mereka seperti malas mengobrol dengan kalian lagi ya. Tapi ada juga yang akan membahas topik ini, mungkin ada juga yang akan langsung jujur, dia akan bilang dia beragama ini, atau dia akan juga bilang dia tidak punya agama sama sekali dan tidak percaya Tuhan ya. Tapi menurut saya kebanyakan orang di sini tidak mau dapat pertanyaan seperti ini sebenarnya. Jadi misalnya saya tidak tahu teman-teman yang paling dekat saya tidak tahu mereka Kristen atau mereka ateis atau mereka masuk agama yang lain. Saya tidak tahu, karena kami sahabat, kami selalu habiskan waktu bersama, kami jujur dan sering mengobrol dan membahas topik seperti
kalau ada masalah dengan pacar atau masalah di tempat kerja, tapi kami tidak pernah membahas topik agama. Dan sebenarnya saya juga berpikir bahwa informasi ini tidak begitu penting ya. Tentu saja itu penting kalau misalnya kalau ada teman dari Indonesia yang datang ke Ceko, pasti saya akan bertanya tentang agama karena saya khawatir kalau saya tidak bertanya dan ternyata dia orang Islam, nanti saya yang salah saat saya mau misalnya masak dan saya akan masak daging babi dan dia ternyata tidak makan daging babi. Jadi kalau misalnya ada teman dari Indonesia yang datang, pasti saya mau tahu agamanya apa. Ya, karena di sana ada kemungkinan besar bahwa dia orang Islam. Ya, tapi dan saya pasti tidak mau dia nanti dikasih makanan dari saya yang haram ya. Tapi karena di Ceko orang Islam itu hanya sangat sedikit dan kalau misalnya orang Kristen mereka tidak punya larangan apapun seperti mereka boleh makan semuanya. Jadi saya tidak perlu khawatir kalau ada teman saya yang datang dan ada kemungkinan besar dia ateis atau Kristen. Saya tidak perlu khawatir bahwa saya akan mungkin menawarkan makanan yang haram yang tidak boleh dia makan ya. Jadi kalau di sini kami benar-benar tidak ada alasan untuk berbicara tentang topik ini atau bertanya tentang agama orang lain ya. Jadi sekali lagi jangan pernah bertanya, apalagi kalau kalian baru kenal sama orang itu, karena itu pasti pertanyaan yang terlalu pribadi. Oke, nomor 2. Jangan pernah bilang, apalagi kepada perempuan di Ceko, kamu tambah gemuk. Itu sangat tidak bagus. Pasti dia akan marah, pasti dia akan kecewa. Pasti dia tidak akan suka kalau kalian bilang itu ya. Di sini hal itu dianggap tidak sopan karena di sini semua orang ingin terlihat kurus dan ingin terlihat sehat. Kalau menurut kami, kalau kami gemuk itu tidak sehat. Ya, jadi standar kecantikan di sini agak berbeda daripada di Indonesia karena di Indonesia ya ada juga yang mungkin lebih suka kalau perempuan benar-benar kurus, tapi saya pernah ketemu sangat banyak orang yang berpikir bahwa kalau perempuan sedikit gemuk, mungkin tidak terlalu gendut tapi hanya sedikit gemuk itu lebih cantik. Saya pernah sangat sering ada teman saya di Indonesia yang kirim kabar ke saya, apalagi sekarang karena saya ada di Ceko dan saya pasti di Ceko. Selalu setiap kali saya kembali ke Ceko, saya tambah gemuk di sini ya. Jadi selama 1,5 tahun saya tambah gemuk 7 kilo di Ceko ya. Dan selalu ada teman saya dari Indonesia yang bilang seperti, "Hey Niki, kamu sekarang tambah gemuk, kamu lebih cantik." Dan saya biasanya tidak tahu saya harus jawab apa ya. Saya jawabannya, "Oh, oke, terima kasih." Tapi dalam hati saya sedikit menangis, saya langsung berpikir seperti oke, itu sudah terlihat saya tambah gemuk, artinya saya harus mulai olahraga atau saya tidak boleh makan terlalu banyak coklat ya begitu. Jadi kalau di Ceko biasanya kalau saya misalnya ketemu teman saya yang orang Ceko dan dia mau memuji saya, dia akan bilang, "Wow Niki, kamu sekarang cantik, kamu kurus ya." Itu. Jadi tidak ada yang akan bilang seperti, "Hey Niki, kamu sekarang cantik, kamu tambah gemuk." Itu tidak pernah ya. Dan saya sudah pernah berbicara tentang ini dalam video yang lain. Saya bilang bahwa kami agak jujur dan kami selalu mau bilang, kami tidak mau berbohong seperti bohong demi kebaikan. Tapi kalau tentang badan, kalau tentang gemuk atau kurus, kami biasanya tidak begitu jujur. Jadi kalau saya ketemu teman yang ternyata tambah gemuk, saya tidak akan berbicara tentang itu sama sekali. Ya bukan seperti saya akan berbohong dan saya akan bilang dia lebih kurus, tidak, karena dia pasti tahu bahwa dia tambah gemuk. Tapi saya seperti akan menghindari topik itu, saya tidak akan berbicara tentang itu sama sekali. Karena saya tahu kalau saya terlalu jujur, nanti saya pasti menyakiti dia kalau tentang keberatan badannya. Oke, nomor 3. Sudah mandi belum? Itu pertanyaan yang sangat biasa di Indonesia dan saya masih ingat waktu saya baru pindah pertama kali ke Indonesia dan saya belajar tentang budaya Indonesia langsung di tempatnya. Saya
selalu bingung kalau ada orang yang bertanya kepada saya apakah saya sudah mandi atau belum. Saya tidak tahu, mungkin kalian bisa menjelaskan di bagian komentar kenapa kalian bertanya seperti itu. Saya ingin tahu, saya sangat penasaran. Jadi ya ketik saja di bawah karena saya ingin tahu kenapa kalian bertanya seperti itu. Kalau di sini kami tidak pernah bertanya seperti itu. Bahkan kalau misalnya saya berbicara dengan adik saya tidak pernah bertanya tentang mandi. Tidak. Karena kalau saya bertanya kepada dia seperti itu, nanti dia pasti akan langsung berpikir seperti, oh kenapa dia tanya seperti ini, itu artinya saya bau atau apa. Oke, nomor 4 itu juga pertanyaan, berapa umurmu? Itu sebenarnya dianggap tidak sopan kalau kalian bertanya seperti itu kepada wanita di Ceko. Karena mungkin ada banyak wanita yang misalnya pakai makeup dan mereka mengurus diri dengan baik dan mereka sebenarnya terlihat sedikit lebih muda daripada berapa umur mereka sebenarnya ya. Jadi mereka pasti tidak mau mengakui bahwa mereka mungkin sekarang sudah umur 40 walaupun mereka mau terlihat lebih muda. Saya sebenarnya tidak begitu mengerti hal ini karena kalau saya sekarang umur 30. Saya jujur, saya seperti tidak merasa malu dengan umur saya atau apa. Tapi saya punya banyak teman yang sebenarnya tidak mau langsung menjawab pertanyaan ini. Apalagi kalau misalnya kalau kalian baru ketemu dengan wanita itu ya dan baru kenal. Kalau kalian sudah kenal, ya itu pasti berbeda karena nanti kalian akan membahas pertanyaan yang lebih pribadi juga ya. Tapi kalau kalian baru kenal sama seorang perempuan atau wanita, jangan langsung bertanya tentang umur kalau di Eropa. Ya. Oke, nomor 5, jangan langsung bertanya tentang status kawin ya. Saya tidak tahu kenapa, tapi itu pertanyaan seperti itu biasanya dianggap agak ofensif di sini oleh banyak orang, apalagi kalau kalian baru kenal, karena itu juga informasi yang pribadi. Dan di sini di KTP Ceko yang saya sudah bilang di sana tidak ada informasi tentang agama, jadi di sana juga tidak ada informasi tentang status kawin. Dulu itu wajib. Dulu ada informasi seperti itu di KTP, tapi kalau sekarang itu sudah tidak wajib. Jadi kalau ada yang mau menulis atau tambahkan informasi itu di sana, itu oke, dia boleh. Tapi kalau ada yang tidak mau, ya dia tidak perlu, tidak wajib. Ya. Tapi juga saya sebenarnya berpikir bahwa kalian sering bertanya kepada saya di komentar-komentar di bawah apakah saya sudah punya pacar atau apakah saya sudah menikah. Dan walaupun saya pernah tinggal agak lama di Indonesia, saya merasa seperti itu informasi yang pribadi. Kalau kalian suka menonton video saya, kalian sebenarnya tidak perlu tahu apakah saya sudah menikah atau belum ya. Tapi mungkin di Indonesia itu berbeda. Tapi kalau di sini ya saya nonton banyak YouTube channel dan saya bahkan tidak tahu apakah orang itu sudah punya istri atau suami atau apakah dia punya pacar ya. Karena kalau dia tidak bercerita tentang itu sendiri, saya berpikir itu seperti bukan urusan saya. Oke, nomor 6. Gajimu berapa? Ya kalau di sini kalau kalian bertanya tentang gaji pasti banyak orang langsung marah. Astaga, matahari ini itu sangat mengganggu saya. Kalian tahu apa yang paling parah kalau kalian sudah mulai merekam video dan ternyata mataharinya mau turun dan turun sangat pelan-pelan dan itu sangat mengganggu. Sekarang saya sudah tidak bisa pindah tempat karena saya sudah setting semua di sini. Ada kamera dan ada laptop dan ada HP dan ada mikrofon dan Oke, tenang saja Niki. Oke, tidak apa-apa, tidak begitu penting. Ya, senyum saja. Oke, jadi kita kembali ke topik yang tadi. Jadi saya sebenarnya tahu gaji adik saya itu berapa, gaji ibu saya itu berapa. Kalau saya punya pacar, saya tahu gaji dia berapa. Tapi kalau misalnya sahabat saya tidak tahu. Saya tidak tahu mereka dapat gaji berapa dan saya juga tidak pernah bertanya tentang itu karena itu hal yang sangat tidak penting untuk bersahabat atau untuk komunikasi. Ya.
Mungkin ada yang akan langsung berbicara tentang itu sendiri, tapi biasanya kalau teman saya curhat kepada saya tentang pekerjaan mereka, mereka biasanya hanya seperti, oh, saya bekerja sangat keras dan ternyata gaji saya tidak begitu tinggi, tidak cukup itu. Ya, mereka hanya seperti itu, tapi mereka tidak akan curhat seperti, oh, gaji saya itu hanya X Y juta dan saya ingin dapat lebih banyak. Bukan. Ya, jadi di sini biasanya orang tidak tahu gaji sahabat mereka itu berapa, atau gaji tetangga, atau siapa saja. Nomor 7, kapan kamu mau punya anak? Ya, sebenarnya kalau dalam keluarga itu hal yang biasa, itu pertanyaan yang biasa ya, karena tentu saja nenek-nenek mau dapat cucu dan mereka pasti tidak sabar, mereka selalu bertanya seperti ini karena mereka ingin ada bayi di dalam keluarga. Tapi itu saja kalau di dalam keluarga ya. Jadi ya tentu saja ibu saya juga pernah bertanya kapan saya mau punya anak. Tapi dia hanya bertanya, dia tidak memaksa saya atau dia tidak berbicara seperti, ayo Niki, kamu sekarang sudah umur 30, kamu harus cepat punya anak. Dia tidak pernah berbicara seperti ini karena dia tahu saya bertanggung jawab sendiri atas kehidupan saya. Jadi pasti dia hanya bilang seperti, dan apakah kamu sudah pernah berpikir atau apakah kamu sudah mulai berpikir tentang punya anak? Apakah kamu ingin menjadi ibu? Dia akan bertanya seperti ini, tapi dia tidak akan bertanya langsung seperti kapan? Kapan? Tidak pernah. Jadi itu di antara anggota keluarga ya, tapi kalau di antara teman atau sahabat, pertanyaan seperti itu pasti tidak diakui. Pertanyaan seperti itu pasti dianggap agak tidak cocok ya. Apalagi kalau kalian baru kenal. Atau apalagi kalau misalnya kalau kalian menonton video saya dan kalian menulis komentar di bawah dan kalian bertanya kapan saya mau punya anak. Jadi kalau saya sebenarnya sudah terbiasa dengan budaya di Indonesia, jadi saya pasti tidak marah ya, karena saya sudah terbiasa. Untuk saya itu bukan masalah. Tapi mungkin kalau orang yang lain yang tidak begitu tahu tentang budaya di Indonesia, mungkin dia akan juga berpikir itu pertanyaan yang kurang sopan. Karena kenapa ya? Karena yang tadi saya sudah menjelaskan, pertanyaan-pertanyaan seperti ini itu, atau topik-topik seperti ini itu dianggap urusan pribadi, dan kami tahu bahwa kalau orang itu misalnya teman saya atau tetangga saya atau siapa saja, kalau orang itu mau curhat, dia pasti akan berbicara tentang itu sendiri ya, tanpa ditanya. Tapi kalau dia tidak mulai berbicara seperti itu, saya pasti tidak mau bertanya, karena saya sebenarnya tidak bisa tahu kenapa orang itu belum punya anak. Mungkin dia belum dapat jodoh, mungkin dia tidak bisa punya anak, mungkin dia sangat berusaha, mungkin dia sebenarnya sangat ingin punya anak. Mungkin mereka selalu mencoba dengan suaminya, tapi mungkin, atau dengan istrinya, tapi mungkin itu seperti belum jadi. Dan mungkin dia sudah mulai stres karena hal itu, atau mungkin juga seperti dia mau tapi pasangannya belum mau. Jadi kita tidak tahu alasannya apa. Dan kita harus tahu bahwa kalau kita bertanya seperti ini, mungkin kita nanti bisa bikin orang itu merasa seperti sakit hati. Ya. Karena dia akan berpikir, oleh karena pertanyaan kita, dia akan berpikir tentang sesuatu yang sebenarnya sedikit menyakiti dia, ya. Karena dia akan langsung ingat seperti, astaga, pasangan saya belum mau punya anak, dan bahkan tetangga saya sudah bertanya kepada saya kapan saya mau punya anak, ya. Atau astaga, kami sudah berusaha 1 tahun dengan suami saya punya anak, tapi saya belum hamil, dan sekarang bahkan tetangga saya atau teman saya sudah bertanya tentang ini. Jadi mereka akan merasa seperti ada pressure, saya tidak tahu. Dan ya, oleh karena itu kami menghindari pertanyaan seperti itu. Oke, dan itu saja, dan mungkin ada satu lagi yang saya ingin tambahkan, dan itu
Tadi ada beberapa hari yang lalu ada orang yang berkomentar salah satu video saya dan dia bertanya apakah saya masih perawan. Dan itu sesuatu yang sangat tidak sopan. Itu sangat tidak sopan dan jangan pernah bertanya tentang ini kepada orang, bahkan kepada teman atau itu kalau di Ceko itu pasti dianggap sangat tidak sopan. Jadi jangan. Oke, dan sekarang saya bisa bilang ini sudah cukup, ini saja. Mungkin ada juga beberapa topik yang lain atau pertanyaan yang lain, tapi mungkin saya nanti pada masa depan bisa bikin video yang baru kalau kalian suka video ini. Dan ya, tapi kalau untuk sekarang itu sudah cukup. Saya berharap video ini bermanfaat buat kalian, dan saya juga mau memperingatkan kalian bahwa saya pernah membahas topik-topik seperti ini tentang Republik Ceko di beberapa video sebelumnya. Linknya ada di deskripsi, dan kalau kalian mau tahu lebih banyak tentang agama di Ceko, berpacaran di Ceko, dan kapan orang Ceko biasanya menikah dan bla bla bla, tentang topik-topik yang lain, ya silakan menonton video yang saya sudah sebelumnya rekam. Oke, terima kasih banyak. Saya sangat senang sudah ada lebih dari 40.000 subscribers, dan itu luar biasa karena baru 2 minggu yang lalu saya baru membuat video di mana saya berterima kasih kepada kalian karena ada 30.000 subscribers, dan sekarang setelah 2 minggu ya, 2 minggu kemudian ada 40.000. Jadi itu luar biasa. Terima kasih banyak, dan kalau kalian suka video ini jangan lupa kasih like, dan sampai ketemu di video berikutnya. Oh ya, dan maaf karena lighting itu ya. Oke, dadah.